Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah menyergap kediaman Sultan Mesud, Jalele pun membawa mereka ke hadapan Sultan Aladin seraya berkata, "Hazrat Sultan, orang-orang yang mengincar tahtamu dan memimpikan gerakan berdarah ada di hadapanmu." Lalu Korkmaz mengatakan, "Pamanmu, Sultan Mesud, dan alpennya Osman Bey, Konur." Kemudian Sultan Aladin berkata, "Paman, mengapa kau melakukan ini padaku, Paman? Aku selalu ingin kau hidup. Aku tidak pernah memupuk permusuhan terhadapmu. Aku hanya ingin negaraku menjadi abadi." Tidak lama Ismihan datang memasuki ruangan dengan Sultan Aladin berkata, "Fede Sultan, kau lihat apa yang terjadi?" Dan Ismihan menjawab, "Ya, aku melihatnya, Hazrat Sultan. Melawan gerakan pengkhianat Osman dan Mesud yang ingin merebut tahtamu, aku membawa penjaga khususku sebagai tindakan pencegahan. Tetapi ternyata tidak perlu tindakan pencegahan. Mesud, kau terlibat dalam permainan Osman alih-alih menunggu kematian di selmu dengan damai. Kau melakukan kerusakan besar pada negara Seljuk." Lalu Mesud berkata, "Kau pikir membantu negara berarti bekerja dengan Naiman dan melakukan hal yang melawan Turki dan Islam? Dan kau, Aladin, kau pikir kau bisa menjadi sultan dengan membiarkan ibumu memerintahmu sepanjang waktu? Kalian bersekutu dengan orang Mongolia yang bayangannya telah kami coba singkirkan selama ratusan tahun. Untuk apa? Hah?" Dan Konur menjawab, "Untuk kebencian terhadap Osman Bey, tentu saja." Mendengar ini membuat Ismihan marah, kemudian memukul Konur dengan menggunakan tombaknya. Lalu berkata, "Osman Bey bahkan tidak pantas mendapatkan kebencian kami. Lihat apa yang telah kau lakukan. Lihat situasi yang kau tempatkan pada kami." Dan Konur mengatakan, "Kebencianmu telah membuatmu cukup buta untuk bekerja dengan musuh. Naiman membunuh banyak dari kami." Dan saat Ismihan hendak memukulnya lagi, seketika Jalele menghentikannya seraya berkata, "Fede Sultan, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." Kemudian dia pun pergi meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Bayindir yang mendatangi Ismihan, dia berkata, "Hazrat Fede Sultan, kami menemukan semua lubang tempat Osman bisa bersembunyi di Konya. Aku menempatkan penjaga di mana-mana. Aku sedang menunggu panggilan mereka. Jangan khawatir, aku akan membawanya kepadamu sesegera mungkin." Lalu Ismihan mengatakan, "Temukan mereka segera, Bayindir, dan biarkan mereka mengambil nafas sampai saat itu." Tidak lama Husain datang seraya berkata, "Hazrat Fede Sultan, Beim, kami telah menemukan Osman." Kemudian Bayindir mengatakan, "Hazrat Fede Sultan, izinkan aku membawa pengkhianat terakhir ke hadapanmu." Lalu Ismihan berkata, "Jika kau kembali dengan tangan kosong, Bayindir, aku akan menempatkanmu di antara mereka. Aku akan menggantung mereka semua di pintu masuk Konya. Dan tidak ada orang yang dapat memikirkan pemberontakan lagi. Cepatlah, Bayindir, setiap nafas yang mereka ambil haram bagi kita." Kemudian Bayindir pun pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Ismihan berkata kepada dirinya sendiri, "Bayindir dari Cafundur, jika kau mempermainkanku, aku akan membuatmu mengalami penderitaan terbesar." Sahabat, kita beralih ke Yenisehir. Cerkutai dan alpen lainnya tiba. Melihat kondisi Gubrus yang memprihatinkan, dengan penuh kekhawatiran, Cerkutai meminta Karabe untuk mengobatinya. Namun Gubrus berkata, "Berhenti, Cerkutai. Ini sudah waktunya. Maafkan aku di dunia dan kiamah ini." Namun Cerkutai mengatakan, tidak. Kamu masih punya piring makanan untuk dimakan." Dan Gubrus menjawab, "Tapi tidak saat ini." Kemudian dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Dan saat dia membuka mata, dia pikir bahwa dia sudah mati. Namun takdir berkata lain. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Gubrus untuk tetap hidup. Kembali lagi ke Konya, secara tersembunyi Bayindir menunggu kehadiran Osman. Lalu berkata, "Beim, seperti yang kau perintahkan, semuanya sudah siap." Mereka sudah siap, tetapi Ismihan, dia menemukan unit penjaga yang terbuat dari prajurit terbaik di negara bagian Seljuk.
dia menempatkan unit penjaga ini di hadapan Sultan. Mereka menunggu kita. Lalu Osman bertanya, bagaimana dengan Sultan Mesud dan Konur? Apakah mereka baik-baik saja? Dan Bayindir menjawab, mereka baik-baik saja untuk saat ini. Tapi Beim, ketika aku bilang bahwa aku menangkapmu, Ismihan bilang bahwa dia akan mengeksekusi mereka di alun-alun kota. Mereka menunggu kita. Mendengar ini Osman berkata, maka ketika kita menghadapi Ismihan, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Apakah kamu takut? Dan Bayindir menjawab, tentu tidak Beim, astagfirullah. Aku hanya takut mengambil jalan yang salah, bukan mati di jalan yang benar. Lalu Osman berkata, ayo berikan jubahnya ke Alpen dan ikat tangan kami. Kemudian Bayindir pun mulai mengikat kedua tangan Osman. Sementara itu, di istana Seljuk, Ismihan berkata, memalukan. Kau pernah duduk di singgasana di ruangan ini sekali, dan sekarang kau sedang menunggu untuk mati. Kau pernah memerintah di kota ini, dan sekarang kau akan mati di dalamnya, Mesud. Dan kau, Alpennya Osman, Konur, kau akan mati di negara Seljuk, di mana kamu diperintah oleh wazir. Osman Beymu menyeretmu ke dalam situasi ini. Setelah beberapa saat, dia akan bergabung denganmu. Lalu Mesud mengatakan, kami siap untuk mati. Mungkin kau akan hidup lebih lama dari kami, tetapi kau tidak berpikir bahwa kau akan membayar semua ini ketika kau mati. Dan Ismihan berkata, setelah aku membunuhmu, aku akan punya banyak waktu untuk memikirkannya. Jangan khawatir, Mesud. Melihat Salancu dan Kokmas terlihat gugup, membuat Ismihan curiga dengan bertanya, ada apa, Komandan? Apakah kalian merasa gelisah? Dan mereka menjawab, bagaimana mungkin kami berani, Hazrat Firdaus Sultan? Kami melakukan apapun yang kau perintahkan. Kata-katamu adalah perintah bagi kami. Mendengar ini Ismihan berkata, itulah yang aku pikir. Jika tidak, ada banyak algojo di Konya. Tidak lama Karabul datang memasuki ruangan seraya berkata, Sultanku, ada berita dari Bayindir. Dia menangkap Osman. Mendengar ini Ismihan berkata, akhirnya, mulai umumkan itu. Terlalu banyak darah akan tertumpah hari ini. Di koridor istana, terlihat Bayindir tengah membawa Osman sebagai tahanan dengan beberapa tentara Seljuk yang merupakan Alpen mereka sendiri. Sementara itu, di Yenisehir, tepatnya di ruang penjara, dengan berserah diri kepada Allah, Bengki berdoa, aku dikalahkan oleh diriku sendiri. Aku adalah salah satu orang yang melakukan kesalahan. Ampunilah hambamu yang berdosa ini ya Allah. Tidak lama Acicek datang. Melihat kondisi ibunya yang seperti itu, membuat Acicek tidak kuasa menahan air mata. Dia berkata, Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Namun Bengki mengatakan, kamulah yang seharusnya memaafkan aku. Ketika aku membuat kesalahan, aku menyeretmu bersamaku. Jangan menjadi seperti diriku, oke? Jangan biarkan keserakahanmu mengalahkanmu, putriku. Sahabat kita kembali lagi ke istana Seljuk. Dengan tangan terikat, Bayindir membawa Osman ke hadapan semuanya, seraya berkata, Hazrat Firdaus Sultan, Hazrat Sultan Aladin, di sana, kepala pengkhianat, Osman Bey. Tidak lama Konur dan Sultan Mesud pun dibawa ke hadapan mereka. Menyaksikan semua itu, Ismihan berkata, akhirnya, semua pengkhianat ada di depanku. Mereka sedang menunggu kematian mereka. Lalu Sultan Aladin mengatakan, Osman Bey, apakah kau menjadi pengkhianat karena aku tidak memberimu tentara? Sambil tertawa, Osman menjawab, Sultan Aladin, hanya ada satu alasan. Lalu Sultan Aladin bertanya, apa itu? Aku ingin tahu sebelum kau mengambil nafas terakhirmu. Kemudian Osman mengatakan, Hazrat Sultan, kau bekerja sama dengan musuh untuk bertahan hidup. Tetapi ini adalah musuh yang sedemikian rupa, di mana dia membunuh banyak orang pemberani. Dia membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Hazrat Sultan, kau juga diam terhadap kejahatan Firdaus Sultan. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Dia menyebarkan penyakit ke tanahku. Dia meracuni anakku.
Dia melemparkan hatunku ke penjara. Dia mengkhianati orang Turki. Dia juga mengkhianati Islam. Tapi dia akan membayar harga dari segalanya." Dengan tidak tahu malu, Ismihan berkata, "Jika kau sudah selesai memfitnah," seketika Sultan Aladin mengatakan, "Valideku, apakah ada yang benar tentang apa yang baru saja dikatakan Osman Bey?" Dan dengan penuh amarah, Ismihan berkata, "Tutup selalu telingamu dengan para pemberontak yang mengancam tahtamu, Hazrat Sultan. Itu semua fitnah. Dan cukup, hari ini pengkhianat itu akan mati." Tanpa diduga, Bayindir berkata, "Hei, lihat dia, Hazrat Firdaus Sultan. Ketika Osman mati, dapatkah aku memiliki pedang ini?" Dengan kesal, Ismihan menjawab, "Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, Bayindir." Lalu Bayindir mengatakan, "Ismihan Hatun, kau terbiasa memberikan sesuatu yang bukan milikmu." Osman juga mengatakan, "Seperti singgasana, ya kan Bayindir? Itu bukan milik mereka, dan dia mencoba membaginya dengan orang lain." Kemudian dengan melemparkan pedang ke arah Osman, Bayindir berkata, "Pedang dan perintah itu milik Osman Bey." Dengan sekejap mereka menahan balik para tentara Seljuk. Kemudian Osman berkata, "Dan tahta milik Sultan Mesud." Menyaksikan ini jelas membuat Ismihan dan Aladin sangat terkejut. Kemudian Sultan Mesud mengatakan, "Aladin, serahkan tahta tanpa menumpahkan darah." Seketika Ismihan berkata, "Tidak ada yang akan diberikan tanpa menumpahkan darah, Mesud. Hari ini kalian semua akan mati. Tapi kau, Bayindir, kau adalah pengkhianat terbesar yang pernah ada. Kematianmu tidak akan mudah. Dan tentu saja, bodoh jika tidak melihat pengkhianatan seperti itu sebelumnya." Kemudian Naiman dan para nokersnya datang memasuki ruangan. Misi gagal, mereka pun mengepung Osman dari berbagai sisi. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.